Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Seperti biasa, kajian Ahad pertama subuh kita mengulas yang saya tulis di buku Islam Kafah. Sekarang kita masuk yang jilid 3 ya. Karena beberapa masjidnya masih belum buka ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas seputar ikhlas ya. Di buku ini cukup panjang ya pembahasan tentang ikhlas, mulai dari apa itu makna ikhlas dan lain sebagainya. Yang intinya kalau kita merujuk penjelasan para ulama pakar bahasa, ikhlas itu arti asalnya al-kholis, itu as-sofi, yang bersih, yang murni ya. Dan ikhlas ini tauhid, karena surat Al-Ikhlas mengajarkan tauhid. Ikhlas ini menjadikan Allah satu-satunya ya. Yang dituju, tidak ada yang lainnya. Kalaupun ada yang lainnya, itu statusnya ada di bawah Allah ya. Jadi semuanya tertuju kepada Allah. Itulah ikhlas. Maka dari itu surat Al-Ikhlas mengajarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan seterusnya. Jadi Allahus samad, Allah satu-satunya yang dijadikan tempat bergantung ya. Kemudian juga ada di surat Al-Ankabut ya. Allah menjelaskan ayat 2, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishal lahuddin ya. Ala lillahi dinul khalis. Beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama atau ketaatan hanya kepadanya. Dan ingatlah, hanya milik Allah agama yang khalis. Khalis ini artinya yang murni, hanya untuk Allah, tidak ada yang lainnya. Maka dari itu kemudian Allah menyinggung ya orang-orang musyrik jahiliyah yang mengajarkan bahwa bisa juga menyembah Tuhan selain Allah. Jadi mereka disebut musyrik karena percaya Allah sebagai Tuhan, tapi salah satu Tuhan dari Tuhan-Tuhan lainnya ya. Sementara Al-Quran mengajarkan Allah harus dijadikan Tuhan satu-satunya, la ilaha illallah. Maka dalam ayat ini ditegaskan orang yang beribadah kepada Allah dan juga selain Allah itu tidak ikhlas. Walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mengangkat Tuhan-Tuhan lain selain Allah, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka, tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi kalau ada orang-orang yang menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah dengan dalih justru agar lebih dekat kepada Allah, ini berarti tidak ikhlas ya. Kemudian istilah ikhlas ini dalam Al-Quran, orang yang mengamalkannya ada dua, ada mukhlis, ada mukhlas ya. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas kepada Allah. Contohnya di dalam Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa.
Mereka tidak diperintah, mereka ini orang Yahudi, orang Kristen, orang musyrik, alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Kalau mukhlas artinya yang dipilih oleh Allah, yang dibersihkan oleh Allah. Seperti pernyataan iblis bahwa dia tidak mungkin bisa menggoda orang-orang yang dipilih oleh Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Gak mungkin iblis bisa menggoda orang-orang yang mukhlas, ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas ini kita selain intinya tauhid, ya, dalam hadis ini dikaitkan dengan niat yang tulus hanya kepada Allah. Dan ini juga bagian dari tauhid. Jadi selain fokus ibadah hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah, ikhlas juga menuntut niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untuk selain Allah. Kalau ada niat untuk selain Allah, maka itu berarti dia tidak ikhlas, ya, tidak bertauhid. Niat untuk selain Allah itu ada karena ria itu artinya ro'a yaro itu melihat, jadi dia ingin terlihat oleh orang lain, atau yang kedua ria itu yang penting terlihat oleh orang lain, ya. Kalau yang pertama ingin terlihat oleh orang lain berarti dia memperbagus amal yang sebetulnya dia tidak bagus, tapi karena ingin terlihat oleh orang lain, maka dia memperbagus amal. Contoh ini calon-calon pejabat, ya, caleg, capres dan lain sebagainya. Calon camat juga calon lurah juga calon kades. Ini kadang mengamalkan amal-amal yang tidak biasa diamalkan karena ria, ingin kelihatan oleh orang lain. Orang yang tadinya sudah terkenal jauh dari agama, ya, dia jadi terlihat seolah-olah paling agamis, ya. Karena apa? Ria, ingin mendapatkan penilaian dari orang lain bahwa dia adalah orang yang seperti itu. Tapi ada juga ria itu yang merendahkan amal, karena dia istilahnya formalitas, yang penting terlihat oleh orang lain. Ini seperti di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi Allah melaknat, ya, menyatakan celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sholatnya sahun, lalai. Kenapa? Karena yuraun, formalitas. Jadi yang penting orang lain tahu saya sholat. Yang penting anak istri tahu saya masih sholat. Itu berarti ria, ya. Dan dia tidak sama sekali bagus, lalai, asal-asalan. Yang penting sholat, orang lain tahu. Nah, ini ria berarti tidak ikhlas kepada Allah. Sama seperti dalam surat An-Nisa ketika Allah menjelaskan sholatnya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurawunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka sholatnya kusala, malas, ya. Kusal-kusal. Kenapa? Karena yurawunan nas, mereka ria kepada orang. Yang penting orang lain tahu saya sholat, ya. Atau seperti yang penting orang lain tahu saya saum, maka saumnya seenaknya saja. Saumnya ketika di desa saja, di lembur saja. Kalau di kota bekerja mereka tidak saum. Tapi kalau pulang ke rumah saum. Nah, itu saum ria, ya. Tidak ikhlas. Ada juga ria itu kaitannya dengan tidak ikhlas itu karena niat duniawi, ya. Dan ini banyak ayat-ayat yang mengkritiknya, ya. Di antaranya mangkana yuridu hayatad dunya wa zinatan wa fi laihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Surat Hud, ya, halaman 3, ya, sebelah kanan.
siapa yang meniatkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan dunia itu dan semua yang dia inginkan, ya, tanpa dikurangi. Kalau dalam surat Al-Isra, ya, halaman 3 kiri atas, Allah memberikan catatan, yang memberikan itu ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami akan berikan di dunia, tapi tentu yang kami kehendaki, yang kami inginkan. Jadi tetap ada kehendak Allah, enggak semua orang yang niatnya obsesi dunia itu akan diberikan. Ya, orang yang dia sholat karena ingin dagang maju, ya Allah akan berikan. Dia dagangnya maju kalau Allah menghendaki. Orang yang bagus saumnya karena ingin sukses dalam karir, ya Allah akan berikan karir tentunya kalau Allah menghendaki. Nah ini semua Allah berikan, bahkan kadang wahum fiha la yubkhasun, tidak dikurangi. Orang yang betul-betul dia terobsesi dunia akan diberikan. Kalau ingin jadi pejabat, kalau ingin sukses karir, ingin sukses dagang, ingin menjadi orang yang paling kaya, Allah berikan, ya, dengan ibadahnya itu. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali neraka nanti di akhirat, ya. Jadi mereka mungkin diberikan, ya, orang-orang terobsesi dunia bukan karena Allah tapi ingin mengejar dunia, niatnya semua ibadahnya, semua usahanya hanya untuk dunia, belajarnya, kuliahnya karena ingin mendapatkan obsesi dunia, dia bekerja juga karena obsesinya dunia, itu Allah akan berikan, cuma dia tidak akan mendapatkan apapun kecuali neraka. Kenapa? Karena sudah tidak ikhlas, ya. Cuma catatannya kata para ulama, bukan berarti niat duniawi sama sekali tidak boleh. Kalau ria sama sekali nggak boleh. Kalau niat duniawi itu nggak, maaf, ya, ria ada kebolehan tapi dengan syarat untuk uswah hasanah, untuk memberikan teladan agar orang lain mengikuti amal baiknya, sunnah hasanah. Tapi kalau niatnya betul-betul hanya untuk popularitas, elektabilitas, itu haram. Sama juga niat duniawi. Niat duniawi itu dibolehkan, tapi di bawah niat ukhrawi. Dalilnya para ulama hadis saya tulis di sini di halaman 11, ya. Jadi Nabi SAW pernah memerintahkan sahabat untuk berjihad dengan menyebutkan jelas, nanti kamu akan mendapatkan ghanimah dunia. Maka berangkatlah sahabat, tapi ternyata meleset, ya. Mereka tidak mendapatkan ghanimah, dan Nabi pun kemudian berdoa, ya Allah, cukupkan mereka, ya, jangan membuat mereka kekurangan, berikan mereka ganti. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memotivasi jihad dengan niat duniawi. Tentu catatannya bukan berarti kita jihad boleh niatnya duniawi, enggak. Kembali ke dalil-dalil umum, hadis-hadis Nabi banyak, ya. Di antaranya saya kutip di sini di halaman 6, ya, bahwa Nabi SAW menyatakan niat itu harus fisabilillah, tidak boleh karena ingin keuntungan duniawi, ghanimah, ya, harus betul-betul niat karena Allah. Nah, letak komprominya kata para ulama, jadi niat itu yang paling utama tetap untuk Allah. Niat duniawi hanya niat sampingan. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa nggak boleh niat jihad untuk dunia, untuk ghanimah, untuk popularitas, karena ingin terkenal keberaniannya, karena dendam ke musuh, harus murni karena Allah. Itu maksudnya yang menjadikannya setara. Tapi hadis yang tadi kita singgung bahwa Nabi membolehkan mengajak sahabat, ayo jihad agar kalian mendapatkan ghanimah, itu maksudnya adalah niat yang kedua.
Karena memang banyak ayat Al-Quran yang mengatakan iming-iming duniawi, ya. Contoh jihad, ya. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha di surat Al-Fat. Allah menjanjikan kalian akan mendapatkan gunimah yang banyak. Jadi kalau kita jihad karena ingin mendapat gunimah boleh, tapi tetap niat utamanya karena Allah. Apa bedanya seperti disebutkan di hadis Abdullah bin Hawalah riwayat Abu Dawud yang tadi kita singgung. Kalau kemudian tidak dapat, tetap bertawakal kepada Allah dan tidak kemudian menyesali jihadnya, tetap bersemangat, ya, untuk jihad. Dapat alhamdulillah, tidak dapat alhamdulillah. Ya bukan berarti nggak boleh sama sekali. Contoh saya mengajar dapat rotibah, ya saya bekerja dapat rotibah. Bukan berarti rotibah itu haram dan mengganggu keikhlasan. Kata Nabi SAW, Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajron kitabullah. Yang paling berhak mengambil upah itu yang mengajarkan kitab Allah. Saya sering jelaskan ya, kalau ASN standar gajinya misalkan 7 juta, harusnya ya ustadz-ustadz yang mengajar di pesantren, di masjid pun 7 juta. Bahkan lebih. Mereka lebih berhak. Ya. Dan ini memang masih kurang ya pemahaman seperti ini, atau kita belum punya sistem yang bagus seperti sistem untuk honor ASN. Jadi Nabi membolehkan, cuma tetap niat utamanya adalah akhirat. Jangan sampai karena gajinya kecil, pilih-pilih ya. Wah ini kecil gajinya, ini rotibahnya kecil, nggak pernah didatangi, cukup diganti di badal. Dia cari yang rotibahnya gede, yang besar gajinya, di tempat sendiri yang seharusnya dia mengabdi, malah dia tidak mengabdi karena tidak ada pemasukan. Maka ini berarti orang yang betul-betul niatnya obsesi dunia. Tetap ya harus diseimbangkan, mana yang pengabdian yang menjadi wajib, yang sisanya ya yang kita tidak wajib boleh mengambil upah, yang wajib pun boleh mengambil upah ya. Jadi diseimbangkan. Kemudian di sini ya saya mengutip 10 indikator ikhlas yang saya kutip dari penjelasan Syekh Sayyid Al-Afani dalam kitabnya Ta'tirul Anfas min Hadithil Ikhlas. Ya, jadi membersihkan jiwa dari bisikan-bisikan yang bisa mengganggu keikhlasan. Apa 10 indikator yang menurut dia bisa menjadi pengukur seseorang ikhlas atau tidak ya. Yang pertama, ikhfaul amal, menyembunyikan amal. Jadi dia tidak senang amalnya terlihat oleh orang lain. Ini menunjukkan ketulusan dia beribadahnya kepada Allah. Contohnya di hadis tentang 7 orang yang akan diberikan naungan khusus oleh Allah di padang mahsyar atau syafaat di padang mahsyar sebelum dihisab di hari kiamat. Itu diantaranya orang yang berinfak sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya, saking dia menyembunyikan. Dalam Al-Quran juga kalau kamu menyembunyikan sedekah tidak terang-terangan, kalau kamu perlihatkan bagus-bagus saja asal bersih dari riya. Tapi kalau menyembunyikannya itu lebih bagus lagi ya. Tapi berdasarkan ayat itu bukan berarti tidak boleh mengamalkan amal terang-terangan. Kalau memang tujuannya sunnah hasanah, agar orang lain banyak mengikuti amal baiknya, maka lebih baik diperlihatkan. Jadi pahalanya lebih banyak. Inilah uswah hasanah, seseorang yang sudah sampai pada makom ulama, makom yang bebas dari riya. Kata Ibnu Mas'ud, silakan, lebih bagus diperlihatkan. Bayangkan kalau Nabi tidak memperlihatkan amal, mana mungkin kita tahu amal-amal baik. Hanya ya, tentu diseimbangkan. Saya kutip di sini penjelasan Imam Asy-Syafi'i, harus diseimbangkan
tidak semua amal diperlihatkan. Ya. Lebih baik banyak yang disembunyikan. Insya Allah, ya, dalam Al-Quran Allah menjanjikan wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Meskipun amal kita sembunyi tidak perlu diterang-terangkan, nanti Allah Rasul kaum mukminin juga pasti tahu. Kita sendiri mudah tahu mana orang yang pamer, mana orang yang ikhlas, yang tidak banyak pamer. Nah, itu indikator pertama kita menyembunyikan amal. Kemudian yang kedua, al-khauf minasyuhrah, ya, takut terkenal. Nah, ini jadi kalau ada perasaan ingin terkenal, ini berarti nggak ikhlas. Tapi bukan berarti tadi ya, Ustadz tidak boleh kalau sekarang berceramah lewat medsos, lewat media. Kalau niatnya betul-betul agar ingin lebih banyak memberikan manfaat, ya bagus-bagus saja. Ya, seperti ustadz-ustadz yang kita tahu terkenal ya di YouTube. Itu bukan berarti mereka tidak ria. Ini kembali ke hati. Apakah ada perasaan takut terkenal? Nah, itu berarti sudah ikhlas. Tapi kalau selalu ingin terkenal, selalu ingin pamer, memperlihatkan, selalu ingin menjadi yang teratas, dan jangankan Allah, kita pun bisa membedakan mana orang yang betul ikhlas takut terkenal dan mana orang yang memang selalu ingin ambil panggung, ya, selalu curi-curi panggung malah. Nah, ini berarti tidak ikhlas. Kemudian yang ketiga, ittihamun nafsi wa maqtuha, ya, selalu memandang rendah amal dirinya, bahkan selalu menyalahkan dirinya. Artinya dia tidak pernah merasa cukup dengan amalnya. Ini menunjukkan keikhlasan, bahwa ini belum seberapa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu total, ya. Jadi bukan berarti menghukumi diri itu putus asa, malah menjadi pelecut semangat untuk senantiasa meningkatkan kualitas ikhlas dalam amalnya. Wah, ini mungkin belum ikhlas, ini mungkin belum ikhlas, maka dia terus selalu meningkatkan amalnya. Kemudian, oh ya, ini sama dengan ayat Al-Quran ya, di surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya tapi dengan perasaan takut. Aisyah bertanya, kenapa disebut takut? Ya, bukan takut karena berdosa besar, takut amalnya tidak diterima. Ini yang dimaksud orang yang ikhlas itu selalu takut amalnya tidak diterima. Bukan berarti putus asa, tapi jadi selalu memperbaiki amal. Kemudian yang keempat, di halaman 22, al-bu'du 'anis salatin wal umara wa ashabir riasat. Jaga jarak dari sultan-sultan dan para pejabat. Jadi kalau ada mental selalu ingin mendekati pejabat, inilah penjilat, tidak ikhlas. Tapi kalau jaga jarak, ini menunjukkan dia nggak ada niat duniawi, nggak ada niat terkenal. Meski bukan berarti nggak boleh mendekati pejabat, penguasa, tergantung maslahatnya. Kalau ada peluang dan maslahat, gabung. Tapi ketika sesudah gabung kemudian ada mafsadatnya, malah jadi tukang stempel, tidak bisa amar ma'ruf, nah udah jaga jarak lagi. Nah, kalau orang yang dekat dengan penguasa niatnya hanya untuk kesenangan duniawi, maka ini berarti dia tidak ada ikhlasnya, ya. Orang yang ikhlas itu dia jaga jarak dari pejabat, ya.
Maka orang yang selalu mendekat, selalu ingin mendekat, wah, ganti pejabat, yang semula mencaci mendekat ke sini, yang semula dia dekat dia caci. Itu orang yang tidak ada ikhlas dalam hatinya. Yang kelima, alla yaghtarra bimadahin nas wa an yastawi 'indahu madhun nas wa dhammuhum lah. Kalau di buku saya tidak tulis Arabnya, ya, ini saya baca dari kitabnya. Tidak tertipu dengan pujian orang lain, mau yang memuji mau yang mencaci sama saja. Ini di Al-Quran juga ada wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak menjadi gentar hanya karena banyak yang mengkritik, yang menghina. Tentu kritiknya kritik yang menjelek-jelekan. Kalau kritik konstruktif ya kita harus terima. Ya. Jadi dipuji tidak dipuji sama amalnya. Dihina tidak dihina sama amalnya. Berarti ini ketulusan ikhlas kepada Allah. Orang yang memperjuangkan kebenaran atau dia beramal konsisten dalam sunnah. Banyak yang memuji atau kadang banyak yang mencaci, tidak menggoyahkan amalnya, tetap saja istiqomah. Itulah ikhlas. Kalau kita malah banyak yang mencaci jadi menurunkan amal, ya, atau banyak yang memuji jadi menaikkan amal, tidak ada yang memuji turun, ini berarti tidak ikhlas. Ya. Maka dari itu kita harus betul-betul melatih hati. Jangan kemudian banyak yang memuji membuat kita tinggi. Makanya kata Nabi SAW, ya, kalau ada orang yang selalu memuji, tabur saja dengan tanah. Kenapa? Agar kita tidak tertipu. Ya. Orang yang memuji itu kata Nabi ibarat orang yang memenggal leher. Jadi kalau kita banyak memuji, hati-hati itu bisa sebagai membunuh kita, membunuh karakter kita. Kita jadi lupa daratan. Ya. Yang keenam, istiwaul amal fil qiyadah wal jundiyah. Sama amal mau sebagai pemimpin atau pasukan biasa. Ketika menjadi pimpinan, ketua, ketika menjadi staf, ketika menjadi anggota biasa sama saja. Kalau dia rajin hanya ketika menjadi ketua, ketika tidak menjadi ketua dia tidak rajin, berarti tidak ikhlas. Saya pengalaman yang sedikit tentu, ya. Pemilihan ketua di beberapa daerah kadang udahlah sini. Kenapa? Nggak ada gawe cina. Kalau dia tidak jadi ketua, dia nggak mau bekerja. Kalau sini yang jadi ketua, nanti capek sendiri, nggak ada yang membantu. Kalau ini nggak jadi ketua, dia bisa bekerja. Jadi udahlah mending yang ini. Kadang begitu. Ya. Nah ini berarti orang yang ikhlas. Mau jadi ketua, tidak jadi ketua, jadi pimpinan, tidak jadi pimpinan, sama. Bekerjanya total. Ya. Kemudian yang ketujuh, alla yughayyiruhul man'u wal 'ata. Tidak terpengaruh oleh pemberian dan penolakan. Sama dengan yang tadi pujian dan hinaan. Karena ini memberinya gede, ya, maka wah dia total. Karena memberinya kecil, dia tidak total. Ini berarti tidak ikhlas. Ya, ini terutama buat para guru, para ustadz, ini jangan terpengaruh. Datar saja. Totalitas hanya untuk Allah. Dapat gede alhamdulillah, dapat kecil alhamdulillah, tidak dapat alhamdulillah, sudah. Itu berarti ikhlas untuk Allah. Bukan berarti tidak boleh dapat gede, harus dapat kecil. Kan tadi sudah disebutkan. Upah yang besar itu paling layaknya hanya untuk yang mengajarkan Al-Quran. Dikecualikan mungkinnya bagi para pekerja yang memang kebutuhannya sudah tinggi, lalu dia nggak cukup bekerja di sini, mau bekerja di yang lain yang gayanya, silakan, ya. Itu kan ikhtiar, ya, ikhtiar mencari rezeki. Bukan berarti tidak ikhlas, asal standar kerjanya sama. Mau yang gajinya kecil, gajinya gede, lalu nanti kebetulan sedang PPKM, gajinya diturunkan lagi, kemudian bekerjanya lemah lagi, wah ini berarti nggak ikhlas. Mau gaji berapapun, dia tetap standar kerjanya sama totalitas karena dia bekerjanya untuk Allah, bukan sebatas mencari gaji. Kemudian yang ke-8, al-farhu bi kulli muhibatin wa kifayatin tabruzu fis sofil Islam. Dia selalu gembira
kalau ada keuntungan, keberhasilan, kesuksesan yang terkait agama Islam. Jadi kalau karena yang jadi ketua DKMC A, lalu kemudian programnya sukses, dia sakit hati. Kenapa ketika saya jadi ketua tidak sukses seperti itu? Ini berarti dia nggak ikhlas. Ya. Contoh misalkan kita lihat pesantren orang lain maju, lalu kita ikut berbahagia. Itu berarti sudah ikhlas. Kalau kita lihat pesantren lain maju, lalu kita sakit hati, berarti nggak ikhlas. Ya. Kita lihat ormas lain maju, jamaah lain maju, sukses. Itu berarti hati kita sudah ikhlas. Kalau kita malah sakit hati melihat kemajuan umat Islam yang lain, jangan jauh-jauh kakak kita mungkin, tetangga kita yang lebih maju dan manfaat buat Islamnya gede, lalu kita sakit hati, berarti ini ada kedengkian, ya, tidak ikhlas. Totalitas itu kepada Allah. Kalau kita ikhlas, betul-betul mengabdi untuk Allah, ketika ada sesuatu yang baik untuk Allah, kita ikut berbahagia. Hanya orang munafik yang mempunyai sifat jelek. Sebaliknya, yaitu in tusibka hasanatun tasu'um wa in tusibka sayyi'atu yafrahu biha. In tusibkum, jika umat Islam menang, mereka sakit hati. Jika umat Islam kalah, mereka berbahagia. Ini berarti tidak ada keikhlasan untuk Allah. Kalau dia betul murni untuk Allah, dia senang melihat agama Allah maju, meskipun dimajukan oleh orang lain. Kemudian yang ke-9, al-hirsu 'alal 'amalil muta'addi naf'u lil ghair wa in kanat ladzatun nafsi fi 'amalin mafdulin anhu. Dia selalu bersemangat untuk amal-amal yang bermanfaat untuk orang lain, meskipun hati kecilnya lebih senang menikmati amal sendiri. Tapi kan berarti nggak boleh, jangan dikotomi ya, maksudnya dibagi. Kapan kita menikmati amal sendiri, kapan juga kita berbakti untuk memberi manfaat kepada orang lain. Contoh, kalau seorang ustadz, kapan dia menikmati sholat dan kapan dia juga berbagi ilmu dengan orang yang lain. Atau pengurus masjid, kapan dia menikmati sholat sendiri di masjid dan kapan dia meluangkan waktu untuk bebersih masjid. Ya. Kadang memang hati kecil, aduh sayang, waktu buat bebersih nanti nggak bisa menikmati sholat. Nah, padahal kan bersih-bersih masjid lebih besar pahalanya. Termasuk mengajar. Kadang ada hati, aduh kalau saya mengajar nih, waktu untuk memperdalam ilmu, waktu untuk zikir, jadi berkurang. Kalau saya menulis, berbagi dengan yang lain, waktu untuk menikmati zikir jadi berkurang. Ya, waktu malam itu. Tapi seimbangkan. Ada waktu untuk berzikir, menikmati keintiman dengan Allah. Ada waktu juga kita meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, menulis, mengkaji. Ya. Ini juga harus diseimbangkan. Kalau tidak ada sama sekali berbagi untuk orang lain, kegiatan bakti orang lain, hanya puas dirinya sendiri, itu berarti dia nggak ikhlas. Ya, jadi kalau orang-orang berilmu lebih senang dia dalam keilmuannya, dia nggak mau aktif di masyarakat, nggak mau aktif di ormas, nggak mau aktif di jamiah, nggak mau aktif di masjid. Ini berarti orang yang tidak ikhlas, dia egois, ya. Tidak ada niat berbakti kepada Allah dengan tulus. Ya. Terakhir, as-sabru ala tulit thoriq dunal tifat ilan nataij. Dia tetap bersabar dalam jalan yang panjang, tidak melihat hasil. Contoh, kalau dia seorang pedagang, dia tetap konsisten dengan dagangnya, meski hasil yang diharapkan belum kunjung dia terima. Seorang pekerja, dia konsisten dengan bekerjanya, totalitasnya hanya untuk Allah kan. Meskipun gaji yang besar belum kunjung dia terima. Ya. Seorang guru, dia tetap totalitas mengajar, berdakwah,
meski santri-santrinya tidak sesuai yang dia harapkan. Kalau dia semangat mengajar karena ini kelasnya anak-anak yang pintar, kalau anak-anak yang bodoh ya dia nggak semangat, berarti nggak ikhlas. Ya. Biasakan kita bekerja, mengajar, berdagang, beraktivitas hanya untuk Allah. Dan itu terlihat dari sejauh mana kita menjalani proses, bukan melihat hasil, karena hasil hanya Allah yang menentukan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.